الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita ribuan nikmat yang andai kita hitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan Al-Quran mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mengingat betapa banyak anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam surah Ar-Rahman yang diulang-ulang, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kau dustakan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang meyakini tentang konsep keimanan, maka tentunya kita harus yakin dan percaya bahwa segala yang terjadi ini adalah atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, murid dari Abil Hasan Asy-Syadzili, dari Mursyid Thariqah Asy-Syadziliyah, guru dari Mu'allif Al-Hikam, yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitabnya mengatakan bahwa seorang mukmin itu dalam hidupnya dia akan merasakan 4 kondisi dalam hidupnya. Yang pertama adalah wa awqatu arba'atun al-awwal fi ni'mah. Yang pertama adalah dia akan merasakan rasa ataupun pemberian dari Allah berupa kenikmatan. Maka beliau menjelaskan seorang mukmin tugasnya ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka faqatuhu 'ala al-'abdi asyukru alhamdulillah wa syukru 'ala ni'matillah. Maka tugasnya seorang yang beriman kepada Allah dengan pemberian berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia seraya memuji Allah dengan kalimat dari lisannya minimal alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur ini aplikasinya dalam kehidupan kita seorang yang beriman adalah memperoleh segala yang Allah berikan kepadanya untuk digunakan sebagai tujuan pemberian itu. Maka hamba Allah ketika diciptakan oleh Allah, dia untuk beribadah kepadanya. Artinya orang yang beriman itu dalam kehidupan sehari-harinya, dalam aktivitasnya, dia tidak lepas daripada penghambaan kepada Allah, meniatkan segala tindak tanduknya ataupun langkahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dia berada. Mau di perkantoran, mau jadi petani, pedagang dan lain sebagainya, maka diniatkan untuk ibadah. Artinya bagaimana kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, untuk selalu pandai bersyukur nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa qalilun min 'ibadiy asy-syakur, sungguh sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Yang kedua adalah beliau mengatakan, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, fil baliyah, yakni dalam musibah atau dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tahu bahwa seorang yang beriman, apalagi dia mengaku iman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia itu mengira bahwa dia telah beriman kepada Allah, telah cukup keimanannya untuk menghadap Allah sementara dia belum diuji. Maka sungguh kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah uji umat-umat sebelum mereka, sebelum kita, bahkan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Maka tentunya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah melihat pada ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, untuk melihat siapa yang membenarkan Allah dan siapa yang berdusta atas nama Allah. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah cinta kepada hambanya, maka hambanya akan diuji. Fa in sabara istafa wa in radiya ijtaba. Kalau dia bersabar atas segala musibah yang menimpa, dalam ujian yang menimpa, maka dia akan menjadi orang yang menjadi pilihan Allah, hamba pilihan Allah. Dan apabila dia ridho akan kehendak Allah, apapun itu, baik takdir yang baik maupun yang buruk, dia ridho atas segala ketentuan Allah, maka dia akan menjadi orang-orang atau makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jama'ah rahimakumullah. Yang ketiga adalah kondisi di mana seorang mukmin itu fitrah dalam ketaatan. Seorang mukmin itu tidak mungkin dia disebut orang mukmin beriman kepada Allah tanpa dia mengamalkan ataupun meyakini 6 principle of iman, yakni amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Maka dalam kesehariannya seorang mukmin itu dia akan melakukan ketaatan kepada Allah. Ada perintah-perintah Allah. Ketika Allah merintahkan untuk salat, untuk zakat dan lain sebagainya, maka dia akan melaksanakan itu. Maka ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, fahaqquhu 'alal 'abdi, maka haknya atas seorang hamba Allah, maka syuhudul minna wal ikhlas. Dia akan menanamkan yang pertama dalam menyaksikan betapa besar anugerah Allah yang diberikan kepadanya dan juga keikhlasan. Artinya apa? Segala hal yang kita lakukan, baik saat ini kita bisa beribadah sholat Jumat berjamaah, ini bukan karena kehebatan kita. Kita mampu sholat qiyamul lail, kita mampu berpuasa, kita diberikan oleh Allah hati yang dermawan, ini bukan kehebatan kita, tapi syuhudul minnah, mesti melihat itu dengan kacamata betapa Allah besar karunia-Nya kepada kita. Karena kita ini tidak ada kemampuan apa-apa, la haula wala quwwata illa billah, kecuali atas Allah yang memampukan kita. Maka dengan syuhudul minnah ini kita akan merasakan betapa Allah, betapa perbuatan kita ini tidak ada apa-apanya. Betapa melihat segala keagungan Allah, kekuasaan Allah dan anugerah yang Allah besar yang Allah berikan kepada kita. Maka ini akan menciptakan rasa menanamkan kepada jiwa kita untuk melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Maka dengan keikhlasan belajar menjadi hamba yang mukhlis maupun yang mukhlas. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah fil maksiyah. Seorang mukmin itu bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 133, wa'iddatil muttaqin, ketika Allah merintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kepada ampunan Allah, maka di situ ada kalimat wa'iddatil muttaqin. Siapa yang bertakwa itu ada satu karakteristiknya, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa,
baik dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian dia ingat kepada Allah, dia mengingat istighfar, kemudian dia i'tiraf, dia merasakan bahwa apa yang dilakukan adalah satu kesalahan, maka dia untuk bertaubat kepada Allah. Dan kalau Allah fastaghfaru lidzunubi, dia beristighfar dan bertaubat. Maka ketika seorang mukmin menemukan dirinya berbuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa besar maupun dosa kecil, maka mesti dia al-istighfar dan taubat. Seraya lisannya menyebut astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan juga diikuti dengan taubah dan nadam, menyesal, wala tusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak kembali ke lubang yang sama, tidak kembali melakukan perbuatan kesalahan yang sama. Maka itulah 4 hal yang mesti kita perhatikan agar kita bisa selamat di dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه. واعلموا أن الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والطاعون والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء كبير. اللهم اعصمنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.